Puji Tuhan, selamat pagi, selamat menikmati hari yang Tuhan berkati buat kita sekalian. Terima kasih Tuhan masih pelihara kita sepanjang hari kemarin, dan hari ini kita dapat bangun lagi dengan tubuh yang sehat karena kemurahan Tuhan. Pagi ini saya ajak kita berdoa sebelum saya bacakan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami ya Tuhan. Pagi ini sebelum kami beraktivitas di hari yang baru ini, terlebih dahulu kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau buka hati kami mendengar firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Roh Kudus, pimpin doa pagi ini dari awal sampai selesainya. Berikan kami pengertian dan sukacita menerima firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mazmur 90 ayat yang ketiga. Mazmur 90 ayat yang ketiga. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Saudara, manusia diciptakan Allah dari debu tanah. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 katakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, maka semula hidup yang senang, damai, tentram, hubungan dengan Allah begitu intim. Sekarang mereka harus tinggalkan Taman Eden. Mereka harus rasakan banyak penderitaan, banyak pergumulan, dan mereka mati secara rohani. Saudara, dan kemudian hidup mereka, manusia ini hanyalah hidup yang sementara. Manusia pertama, Adam dan Hawa, setelah meninggalkan Taman Eden karena Tuhan mengusir mereka karena mereka sudah berdosa kepada Tuhan, maka mereka harus menghadapi hidup yang baru, hidup yang penuh tantangan, hidup dengan air mata, mengalami banyak kesusahan, banyak penderitaan, banyak perjuangan. Saudara-saudara, Mazmur 90 ayat 10 katakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saudara, banyak orang ingin umur panjang, tetapi kalau umur panjang kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, puji Tuhan. Tapi kalau umur panjang 80 tahun lebih, saudara-saudara, harus ada di tempat tidur, harus dibantu orang selamanya, sehingga tidak sedikit orang yang umur 80 dia katakan, Tuhan, kok kenapa Tuhan gak ambil saya? Tuhan, saya capek Tuhan. Tuhan, saya rindu pulang ke rumah Tuhan. Saudara, benar Alkitab katakan, orang yang 80 tahun kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Haleluya, saudara. Jadi kita minta Tuhan kalau kita dikasih umur panjang, kasih kekuatan, kasih kesehatan, tidak menyusahkan orang lain. Penulis Mazmur tidak
minta kepada Tuhan umur yang panjang, tetapi dia minta yaitu agar Tuhan memberikan dia hati untuk menghitung hari-hari yang demikian, sehingga dia memperoleh hati yang bijaksana. Itu dicatat dalam Mazmur 90 ayat 12. Musa memang tidak minta kepada Tuhan umur panjang, tetapi yang dia minta ialah agar Tuhan mengajar dia menghitung hari-hari hidupnya yang singkat ini. Bukan untuk mengejar sesuatu yang sementara dan yang selalu berubah, melainkan memiliki hati yang bijaksana dengan membuat hidupnya menjadi berarti di hadapan Tuhan. Juga untuk mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan apabila semuanya itu berlalu. Dengan menyadari keberadaan kita sebagai manusia, maka sebagai umat Allah, kita tidak lagi hidup secara sembrono, hidup sesuka hati atau sembarangan di hadapan Tuhan. Saudara, kita harus menjadi orang yang rendah hati, bukan orang yang sombong, bukan menjadi orang yang takabur, tetapi orang yang rendah hati. Tidak merasa kuat karena kita tahu bahwa kita ini adalah debu tanah dan akan kembali kepada debu. Kita akan menjadi debu, saudara. Jadi seperti ada tertulis, tadi kita sudah bacakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu. Jadi kita tidak selamanya tinggal di dunia ini, saudara. Hanya Tuhan yang kekal. Seperti pengkhotbah katakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Dicatat dalam pengkhotbah pasal 3 ayat 14a. Biarlah kita senantiasa ingat bahwa kita hanya menumpang di dunia ini. 2 Korintus 5 ayat 1 katakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, tubuh kita ini diumpamakan seperti kemah. Kemah itu tidak selamanya dipasang. Kemah itu akan dibongkar kalau ketika orang-orang Israel akan melanjutkan perjalanan. Saudara, jadi kemah itu adalah tempat tinggal sementara. Begitu juga dengan tubuh kita, manusia ini bagaikan kemah yang sebentar lagi akan dibongkar. Tetapi ayat yang ke-9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10 katakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukan dalam hidup ini, baik maupun jahat. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan kiranya tolong kita biar kita sadari bahwa hidup ini hanya sementara.
Dunia ini adalah tempat kita menumpang. Sebentar lagi kemah tubuh kita ini akan dibongkar. Kita akan tinggalkan dunia ini dan kita akan menikmati tempat tinggal yang baru, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi yang dibuat oleh Allah sendiri. Haleluya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu kata Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia bilang dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dia rindu supaya tempat di mana dia berada, di situ juga kamu berada. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita supaya senantiasa kita sadar, kita ingat bahwa hidup kita ini hanya sementara. Tuhan tolong kita supaya selama kita masih hidup, kita jadi orang yang rendah hati, bukan orang yang congkak. Kita senantiasa dapat memuji Tuhan, dapat menyenangkan hati Tuhan, dan ini yang Tuhan rindukan. Tuhan memberkati kita sekalian, biar kita sadari bahwa sebentar lagi Tuhan akan mengembalikan manusia kepada debu. Dan Tuhan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Puji Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Tuhan yang tahu hati kami, Tuhan yang tahu keadaan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sadari kami hanya menumpang di dunia ini. Yang kekal adalah Tuhan sendiri. Dan kalau kami hidup di dalam Tuhan, kami berkenan hidup ini kepada Tuhan, maka Tuhan akan mempersiapkan kehidupan yang baru di dalam sorga. Kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, sehati kami berdoa buat umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang dalam keadaan tubuh yang lemah, Tuhan Yesus berikan kekuatan, berikan semangat, berikan pengharapan di dalam nama Yesus. Mereka yang menghadapi pergumulan, mereka yang sedang menghadapi pencobaan hidup, yang sedang menghadapi perjuangan hidup, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berikan kemenangan, berikan jalan keluar supaya mereka dapat menikmati pertolongan Tuhan pas pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat mereka yang sedang mencari pekerjaan dalam keadaan yang sukar sekarang ini. Kami percaya Tuhan akan buka jalan, berikan mereka kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang Tuhan sediakan. Buka jalan buat mereka ya Tuhan, berikan mereka percaya iman bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan. Puji Tuhan, kami berdoa juga buat mereka yang sedang bekerja. Tuhan berikan mereka sukses, Tuhan berikan mereka berhasil, sehingga mereka dapat terus bertambah-tambah di dalam posisi, dalam kedudukan di kantor di mana mereka kerja. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih kami berdoa buat mereka yang berdagang. Tuhan berikan supaya mereka sukses.
Mereka yang menjadi pengusaha, Tuhan berikan mereka supaya sukses. Kami berdoa buat rumah tangga, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, suami istri dan anak-anak. Tuhan berkati, tambahkan rezeki, tambahkan sukacita yang ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri doa pagi ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.